Usai melewati rangkaian proses perceraian yang selama ini dijalani olehnya, ex-personil Trio Macan Lia Ladista akhirnya resmi berpisah dengan sang suami Muhammad Munawir Najib. Resmi dinikahi sejak tahun 2015 silam, diketahui keputusan bulat dinyatakan Lia Ladista lantaran wanita berusia 39 tahun tersebut mengaku sudah tidak tahan sejak sang mantan suami terjerat kasus judi online yang merugikan bank hingga 27 miliar rupiah. Adapun gugatan perceraian Lia diputus secara first take lantaran tergugat atau mantan suami tak pernah hadir dalam persidangan. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Deoli Payumara, Lia Ladista tak kuasa menahan tangis bahagia usai resmi menyandang status sebagai seorang janda. Lantas seperti apa curhat Lia Ladista sebagaimana ini perceraian keduanya setelah pada 2015 silam Lia juga bercerai dari Mulyadi JP. Jadi saya mendampingi Mbak Lia pada hari ini. Kita sudah sidang keempat. Yang pertama sidang itu isinya adalah keterangan saksi-saksi yang tadinya kita kirim 2 orang, tiga dari keluarga, tapi hakim cuma minta 2 saksi aja cukup. Kemudian kita sampaikan bukti-bukti yang otentik ya, berupa surat domisili, surat nikah, buku nikahnya, kemudian kartu keluarga, KTP dan lain-lain semua sudah kita sampaikan. Hakim kemudian juga ternyata paham dengan persoalannya Mbak Lia karena hakim ini men-searching di Google apa sih yang terjadi di suaminya Mbak Lia ini, kenapa nggak datang-datang gitu loh kan gitu kan. Ya, sehingga kemudian sudah mendapatkan cerita ini lengkap. Hakim kemudian menyimpulkan bahwasanya memang gugatan cerai dari Mbak Lia ini sudah bisa dikabulkan. Sehingga hakim kemudian memutuskan mengabulkan menceraikan Lia dari suaminya pada hari ini tanggal 5 April tahun 2023. Jadi sudah cerai ini sudah ketok putusan di tingkat pertama ya. Nah, tinggal nunggu apakah ada perlawanan terhadap putusan ini. Karena ini kan putusan sifatnya first take ya. Perlawanan terhadap first take dari suaminya. Tapi kemungkinan sih tidak ya. Kecil sekali kemungkinan kalau ada perlawanan. Karena apa? Karena suaminya masih di penjara nih sampai sekarang ini. Jadi nggak mungkin juga perlawanan kan. Kelihatannya sih menerima ya. Jadi kita anggap aja per hari ini Mbak Lia sudah dalam posisi cerai. Nah, bahasa lain dari cerai itu statusnya Mbak Lia tentunya berubah. Dari status kawin menjadi status apa Mbak Lia? Statusnya apa? Jandes. Kalau jandes. Janda. Katanya single parent karena nggak boleh bilang janda. Oh iya, single parent. Jadi nggak ada itu yang namanya. Kalau punya anak ya, single segala-galanya aja. Nah, single aja lah kalau gitu. Sekarang single atau jomblo lah. Nggak tahu lah, kalau bahasa sederhana sih janda ya. Paling enak tuh kayak janda gitu, kayak paling enak. Bahagia akhirnya gitu, permohonannya dikabulkan. Akhirnya setelah berbulan-bulan ngelewatin proses gitu ya, lega gitu. Hari ini sudah diputuskan langsung. Seperti yang Bang Dio bilang, alhamdulillah hari ini sudah diputuskan langsung. Karena tadi Pak Hakim bilang, saya udah searching semuanya segala macam, takutnya berubah pikiran enggak Pak gitu. Berkali-kali ditanyakan, berkali-kali akhirnya ya sudah diputuskan. Jadi per hari ini gugatannya dikabulkan, ya seneng lah ya. Bukan nangis sedih nih ya, tapi seneng gitu, akhirnya kayak lega gitu loh ya. Ramadan berkah lah, akhirnya bulan ini aku sudah bisa bebas dan menjadi diriku sendiri lagi ya. Berarti sedih tapi bahagia ya, kada ulang tahun ya, akhirnya di usia yang muda 40 ini. 40 ya? 40 Bang Deo. Di usia ke-40 ini menyandang status sendiri lagi dan bisa melanjutkan hidup sendiri gitu. Sendiri Bang, siapa? Ya, jangan lama-lama. Nggak langsung hari ini juga kan, nanti juga pasti tahu. Rencananya nggak sebulan atau kapan gitu? Mungkin kalau udah ada suratnya aja lah. Jadi kalau sudah keluar suratnya ya Bang. Iya, suratnya sih nggak lama langsung keluar. Cerainya, iya. nunggu aktenya dulu. Kalau cuma sekedar ngomong gini, takutnya nanti dikirain hoax sih bacanya itu. Oh. Enggak, ini udah bener kok, kan saksinya saya nih kan, udah putus cerai kan gitu. Iya, jadi kalau sudah ada suratnya kan saya bisa langsung kirim fotonya gitu. Terus ya ngabarin aja bahwa memang saya sekarang jadi biar
lega gitu. Iya. Biar tahu posisi sekarang memang sudah bukan menantunya atau iparnya lagi. Jadi rencananya ini putusan cerainya ini mau di apa, di laminating ya? Di laminating udah Kapan dia pilih, Bang? di depan itu. Ya segera Depan rumah. setelah ada ini cetakannya udah nanti di laminating. Resmi menyandang status sebagai seorang janda, nyatanya hal itu sudah dinanti lama oleh Lia Ladista. Usai dirinya merasa tidak leluasa menjalani hidup, mengingat kasus berkepanjangan yang dialami oleh sang mantan suami. Kendati harapan dirinya yang kini sudah terwujud, Lia Ladista pun sudah menyusun rencana ke depan, sebagaimana statusnya sebagai seorang single. Mengaku fokus untuk berkarir, nyatanya sebuah tujuan untuk menguruskan badan kini telah direncanakan oleh Lia. Sebagaimana dirinya tak menutup kemungkinan untuk comeback ke dunia musik. Lantas, seperti apakah rencana Lia Ladista ke depannya? Benarkah dirinya mengaku tak trauma untuk menjalin hubungan dengan sosok pria? Rencananya masih tetap pengurusan badan dulu kan, mau berkarir. Ini tekanan batin tapi susah kurusnya loh di Jakarta ini, Bang. Iya, banyak banget keripik. Masih tetap ya. Ya, gini kita sambung harapannya 3 bulan lagi badannya sudah stabil kurus, Iya. kemudian bisa nyanyi lagi Iya. dengan grup. Amin. Baru lagi apa namanya grupnya? Belum, Bang. Belum ada. Nah, namanya grupnya belum ada. Nah, Tapi abang kan duit juga- bareng, Nah. tapi tunggu kurus 3 bulan lagi kan. Kok lama sih, Bang? 3 bulan bukannya ngedoain sebulan aja Kurus gitu. itu rata-rata lama. Kalau gemuk cepet, kurus lama. Tapi udah nyiapin single untuk 2 Oh, tahun. disiapin single. Single pas. Tadi Pak Hakim ngasih masukan tadi, disuruh ngedengerin lagu itu kata Pak Bus-bus. Hakim. Lagu Bukan. nggak, lagu Manado katanya apa? Palu sudah ketok 3 kali apa gitu loh. Nanti mau searching. Nilai saya. Yo, enggak. Lebaran berkarir ya. Karir. Lebaran berkarir lah untuk sementara ini. Karena Lebaran kalau karir dulu, kalau cowok nanti dulu. iya, soalnya. aduh, jangan dulu deh gitu. Tapi kalau di sini ada nggak apa-apa. Kalau sementara di latihan Bang Dewa aja kemana-mana deh, jadi aman kan. Trauma atau kayak karir dulu. Karir dulu Kak. Kalau sebenarnya trauma tuh bukan yang trauma sama cowok tuh bukan ya. Karena kan rumah tangga itu ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan di awal gitu loh. Enaknya bareng, susahnya ternyata nggak bisa bareng. Jadi mendingan berkarir deh, nanti nyenengin diri sendiri lagi, bisa mobil yang kejual bisa kebeli lagi gitu kan. Dompet yang kosong bisa diisi lagi. Itu yang ada di otakku memang hanya itu tadi kerja dan kerja. Nah itu dia Lega. pertanyaan dari laki-laki itu. Betul. Merasa lega nggak itu? Lega lah sebagai perempuan, sebagai wanita ya pasti lega karena sudah jelas ini bukan janda bodong, bukan istri orang bukan, sendiri bukan, sudah salah gitu. Jadi sudah jelas statusnya bahwa saya sendiri emang ya sudah berstatus single. Jadi lebih lega lah. Untuk masalah baik ya kita harus baik ke semua orang, mau mantan pacar, mau mantan suami, baik nggak ada kontennya harus ke siapa, kita baik ke semua orang aja. Insya Allah doain kalau nanti ada rezeki, ada job, dan sudah bayar apartemen, sudah bayar utang-utang, ada lebihnya insya Allah akan berbagi. Doain, pokoknya minta doanya aja buat semuanya untuk kelancaran kerja, karir, dan semuanya. Saya sempat bilang begini ke yang di sana, yang pihak di sana. Nanti kalau hati dan dompet sudah aman, insya Allah akan ke sana. Jenguk ya Bang, namanya tak tahu setahun lagi. Iya, Karena kan namanya ini. dia kan lama ya, pasti prosesnya Iya. entah 5 tahun, berapa tahun hubungannya kan. Ya Pak, aku pasti janji akan ke sana, entah sekali 2 kali untuk setidaknya support dan memberikan terima kasih sama orang-orang yang sudah ngebantu aku selama aku kabur gitu kan. Mereka yang ada beberapa orang yang ngurusin di sana tuh. Betul. Siap. Jadi aku tetap akan. Nanti kalau ada rezeki banyak ke sana kita bareng-bareng ya. Wah, wartawannya yang ini Iya. juga dong. Iya Oh, dong. banyak rezekinya ya, kalau dikit mah enggak. Iya, kalau ada rezekinya kan kita nggak tahu setahun 2 tahun lagi. Siapa tahu Bang Dewa tiba-tiba ini lihat kamu kelola ini gitu.